Kurelakan surga untuk maduku. Part 13. Tuduhan. Tiba-tiba saja mama menamparku. Tangan yang kulurkan beralih memegang pipi yang terasa panas bekas tangan mama. Seumur hidup aku belum pernah ditampar. Sakitnya tak seberapa, namun rasa perihnya sampai ke dalam hati. Aku memandang wajah mama mertua. Kutatap lekat matanya. Aku ingin mencari sebuah kebenaran. Alasan apa sampai dia kini membenciku? Aku tahu, aku belum bisa menjadi menantu seutuhnya. Tapi itu tak bisa menjadi alasan untuk mama menyakitiku, baik secara batin maupun fisik. Wanita parubaya yang berdiri di depanku masih menatapku dengan wajah tak bersahabat. Urat-urat di lehernya terlihat menonjol seolah dia menahan amarah yang sangat besar. Kualihkan pandangan pada Mas Ridwan. Lelakiku itu hanya tertunduk, tak ada raut kaget atau marah seperti biasanya. Ma, apa? Kamu mau tanya kenapa mama tampar kamu? Mama kecewa sama kamu. Apa maksud kamu jalan sama laki-laki lain? Kamu mau balas Ridwan karena dia bakal nikah lagi? Tanya mama berturut-turut. Aku menelan ludah mendengar pertanyaan wanita yang aku hormati itu. Sepertinya dia salah paham. Tapi kenapa ada tuduhan aku jalan dengan lelaki lain? Sepertinya ada yang sedang mencari muka kepada mama. Aku tak boleh biarkan ini terjadi. Apa Siska yang kasih tahu mama? Tanyaku datar. Mataku menatap wajah mertuaku. Apa yang dia katakan sampai membuat mama seperti ini? Rahma berani bersumpah kalau semua apa yang dikatakan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Kamu tidak perlu tahu siapa yang menyampaikan info itu. Yang harus kamu tahu, kalau semua kebusukanmu sudah mama tahu. Jadi jangan berharap mama akan bersikap seperti dulu. Ucap Mama Anita tegas. Ada perih yang tiba-tiba saja muncul di hati. Merasakan pernah menjadi yang disayangi, kemudian diberi kata mutiara sebagus itu. Membuat hatiku tak karuan. Apa Mas percaya? Tanyaku kepada Mas Ridwan. Aku mengalihkan pandangan kepada suamiku yang sedari tadi masih menunduk. Tangannya masih bermain-main dengan HP-nya. Ma, saat ini Rahma tidak punya pembelaan. Tapi kalau mama mau kebenarannya, silahkan datangi restoran tempat kami makan. Dan minta diputarkan CCTV. Supaya mama tahu kebenarannya. Dan untuk kamu Mas, aku tunggu kamu di kamar. Kita selesaikan masalah ini. Tentu setelah mama pulang. Ucapku berlalu meninggalkan mereka berdua yang masih membisu. Semenit, 2 menit, hingga 1 jam, Mas Ridwan tak juga masuk ke dalam kamar. Hati yang tadinya panas kini sudah mulai tenang. Aku meneliti setiap sudut di kamar ini. Sudah 10 tahun kuhabiskan untuk mengabdikan diri kepada suamiku. Tapi mengapa begini balasan yang mereka berikan kepadaku? Hanya karena aku tak bisa memberi keturunan kepada Mas Ridwan. Sehingga mama memperlihatkan ketidaksukaannya terang-terangan. Aku menghempaskan diri di tempat tidur. Berkali-kali ku tarik napas yang panjang guna menghalau air mata yang tiba-tiba berdesakan ingin keluar. Ku buka jilbab dengan paksa. Jarum pentul terlempar dan tepat menancap di kaki. Perih, namun lebih perih apa yang aku rasakan sekarang. Kakiku kuangkat, jarum kucabut. Darah keluar walaupun hanya sedikit. Kuusap pelan, sampai darahnya berhenti keluar. Apakah ini pertanda hubunganku dengan Mas Ridwan akan berakhir? Hatiku bertanya-tanya. Tanganku memegang jarum itu, mata memandang, terlintas keinginan untuk mengakhiri hidup.
Apa itu perlu? Tanyaku. Kalau kamu sudah tak merasa bahagia, untuk apa kamu hidup? Jawab sebagian hati kecilku. Aku sudah seperti orang tak waras, berdialog dengan diri sendiri. Aku memegang rambut lalu mengacaknya. Aku frustasi. Jika sebulan yang lalu aku kehilangan bayiku dan divonis tak bisa memberikan keturunan untuk Mas Ridwan, aku tak merasa tertekan seperti ini. Tapi sekarang berbeda. Tuduhan mama seolah-olah menyeratkan kalau aku perempuan murahan. Dan sama sekali Mas Ridwan tak membela aku. Berarti dia mempercayai apa yang dikatakan oleh mama. Kalau begitu untuk apa aku hidup? Tanyaku lagi. Aku bangkit memandang diri di cermin. Wajahku yang kurus, wajahku yang kusut, badanku yang kurus. Mungkinkah Mas Ridwan sudah bosan padaku? Baiklah, kalau kamu sudah tak percaya padaku, biarlah aku meninggalkanmu untuk selamanya. Ujarku dalam hati. Aku menarik laci meja rias. Kutarik silet yang tersimpan di laci. Kukepalkan tangan kiri, tangan kananku siap mengiris nadi. Aku duduk di kursi mencari posisi yang nyaman untuk tempat duduk. Kupejamkan mataku, kutarik napas dalam-dalam. Kring, kring, bunyi telepon membuatku tersadar. Silet yang kupegang terlepas, jatuh menggores tanganku. Perih, aku beralih menatap telepon yang berhenti berbunyi. Astagfirullah, ucapku. Aku menutup mulut menahan tangis yang kembali keluar. Ampuni aku ya Allah, jauhkan aku dari godaan setan. Doaku setelah menyadari apa yang baru saja kuperbuat. Susah payah aku melangkah kembali ke tempat tidur. Menggulung diri di dalam selimut. Tubuhku masih gemetar. Tak habis pikir kenapa aku bisa senekat tadi. Lambat laun aku tertidur dalam tangis. Entah berapa lama aku terbuai. Aku berharap waktu akan berhenti. Aku tak mau terbangun. Biarlah aku tak bangun lagi untuk selamanya. Aku terbangun. Sayup terdengar suara salat dari masjid kompleks tempat tinggal kami. Tangan Mas Ridwan melingkar di pinggangku. Rupanya aku tertidur sampai tak sadar kalau suamiku sudah pulang. Kuraih tangannya lalu menggesernya agar tak berada di pinggangku. Aku masih kecewa. Teringat kelakuannya tadi. Aku bangkit tatkala mata tertuju pada jam bundar yang menggantung indah di dinding. Jarumnya yang pendek sudah mendekati angka 5. Kakiku melangkah ke dalam kamar mandi, mengambil air wudhu dan mulai melaksanakan sholat subuh. Setelah selesai, saat hendak beranjak dari tempatku, tak sengaja kakiku menyentuh sesuatu. Ternyata Mas Ridwan telah duduk di belakangku, lengkap dengan pakaian sholatnya. Karena ketiduran sepertinya dia tak ke masjid. Aku tak menggubrisnya. Segera kubuka mukena dan bersiap untuk tidur kembali. Jangan tidur lagi, Mas mau bicara, ucap Mas Ridwan tanpa menoleh kepadaku. Tak ada yang perlu dibicarakan. Besok aku akan urus perceraian kita, ucapku. Aku kembali ke tempat tidur, membaringkan diri di ranjang yang telah 10 tahun menemani kami. Aku berbaring dengan posisi miring. Sengaja badanku kuhadapkan ke tembok agar Mas Ridwan tak bisa melihat air mataku. Aku harus kuat, mereka tak bisa seenaknya menuduhku. Bangun, Mas, mau bicara. Tangan Mas Ridwan menyentuh lembut lenganku. Sepertinya dia sudah selesai sholat. Aku bergeming, tak menghiraukan perkataannya. Rahma, Mas mau bicara. Ulangnya lagi.
Kali ini nada suaranya sedikit ditelan dan lenganku sedikit dicengkram. Hatiku sakit mendapat perlakuan seperti ini. Mungkin karena selama 10 tahun berumah tangga, tak pernah sekalipun Mas Ridwan berkata atau berlaku kasar kepadaku. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Ucapku, nada suaraku langsung tinggi bercampur gemetar karena menahan amarah dan sakit hati. Bangunlah, tidak sopan bicara sambil berbaring, perintah Mas Ridwan. Tidak sopan? Apa dia tidak sadar apa yang sedang dia katakan? Aku tidak sopan atau dia yang tak punya malu? Kemarin seenaknya dia mengacuhkanku, membiarkanku disakiti oleh mamanya. Lalu sekarang dia bicara sopan santun. Aduh, rasanya aku ingin tertawa sambil menangis. Ucapku dalam hati. Ku hapus kasar air mata yang sudah mengalir deras. Aku bangkit, mengikat rambut lalu membalikkan badan menghadap suamiku. Dia nampak menggunakan baju koko, seperti kebiasaannya saat ke masjid. Kapan sebenarnya dia masuk ke kamar ini? Kenapa aku sama sekali tak menyadarinya? Mau bicara apa? Tanyaku dengan intonasi menantang. Jangan keras-keras, nanti mama dengar, larangnya lagi. Bukannya menuruti kemauan Mas Ridwan, aku malah semakin ingin meninggikan suara. Kalau perlu berteriak, sampai mama tahu kalau aku sedang tidak baik-baik saja. Memangnya kenapa? Apa yang harus kita sembunyikan dari mama kamu? Bukannya dia akan senang jika kita ribut? Tanyaku bertubi-tubi. Rasa hormat yang selama ini kutunjukkan kepada suamiku sekarang tak lagi ada. Mah, dengar penjelasanku dulu. Mas Ridwan memegang tanganku. Lepaskan, aku tak sudi disentuh kamu. Ceraikan aku sekarang.